Assalamualaikum teman-teman. Lanjut ya. Jadi ini bakalan aku pasangin footstep belakang duluan, karena nanti bakalan PR kalau misalnya kita pasang underbone duluan ya. Aku kemarin sempat lihat-lihat juga teman-teman yang pada makein underbone rata-rata pada masang footstep belakang dulu gitu. Jadi ini bagiannya cuman pakai dua kuncian. Aku pakai kunci L bawaan ya. Jadi karena kalau pakai baut pro bolt itu nggak masuk di bagian bautnya gitu teman-teman. Terus ini ada bracket untuk knalpot ya teman-teman, yang udah aku poles gitu. Terus langsung kita pasang underbone-nya. Mungkin aku skip aja teman-teman. Nah kalau yang di bagian ini aku nih sambungin untuk lampu rem belakang ya ke bangjonya gitu. Terus ini juga udah aku di bleeding ulang gitu teman-teman, karena habis nyopot bangjonya ada masukan angin gitu. Nah ini aku bakalan kasih lihat ke teman-teman kalau udah kerja gitu ya, nih pistonnya udah nendang lagi gitu. Tuh kelihatan ya teman-teman ya. Jadi aku tadi sistemnya pakai dicelup atau dimasukin ke dalam air gitu, atau yang paling gampang lah. Nah ini kita tes dulu untuk bagian apa sih, lampunya ya, tuh nyala. Jadi kalau diinjak dia bakalan nyala, jadi udah bener gitu, bisa kita lanjutin pemasangannya. Nah di sini aku masangin kuncian spakbor nih bagian belakang. Jadi aku pakai punya Fuvi teman-teman. Ini PNP juga, tapi teman-teman mesti bor bagian sini buat masukin kabelnya gitu. Aku skip juga ya pemasangannya karena gampang aja. Nih kayak gini nih yang udah terpasang. Jadi aku kabelnya baru, sama bagian kunciannya ini juga baru ya, aku ganti juga. Nih, dikunci, terus kita coba pakai kontak. Nah kebuka ya teman-teman. Nih aku kasih lihat juga di bagian sini, aku puter tuh udah kebuka gitu, jadi aman lah. Lanjut, aku bakalan cat juga ini bagian di spakbornya ya, buat sambungan bracket karetnya ya ini teman-teman, buat ngunci aki. Kita pasang kembali ya bagian underbone-nya yang udah aku pasang rapi. Jadi yang ada bisa dimasukin probot aku masukin, kalau yang nggak bisa ya udah aku bakalan pakai yang bawaannya dari Nui Monster 4-nya gitu teman-teman. Gampang aja, jadi cuman pakai dua kuncian. Di sini kuncinya panjang banget karena dia ada bosnya ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa pakai pro boltnya gitu ya. Jadi tinggal dipasang aja sih, simple. Nah, jadi Nui ini bisa diangkat gitu teman-teman untuk kickstarternya. Jadi kita nggak perlu ganti kickstarter yang belok gitu ya teman-teman. Jadi ini aku ngakalin pakai untuk belakangnya, cuman belum ketemu juga sih, belum dites aja gitu. Jadi ini kubor gitu yang sambungan untuk kutikan di samping kiri, aku tumbalin gitu, aku masukin ring biar lurus gitu ya teman-teman. Jadi nanti hasil akhirnya tuh remnya harapannya bisa pakem gitu. Ini udah posisi aku lem, jadi aku coba ini bagian join ya, join yang dikutikan itu yang aku pakai gitu teman-teman. Terus di sini aku bakalan pasangin filter udara dari FBT ya. Ini yang stainless steel. Ini ada logonya nih FBT. Jadi dia mikronnya tuh lebih rapet gitu daripada brand-brand lain ya. Ini custom sih sebenarnya jatuhnya. Gitu. Aku skip ya pemasangannya, jadi langsung kita cabut nih selang hawa yang ke filter. Karena nih udah getas banget teman-teman, udah keras ya, namanya udah 17 tahun ya karet. Gitu. Jadi aku ganti pakai bawaan Suzuki juga tuh, elastisnya beda ya. Terus ini selang pair ace ya. Terus aku lanjut ke kanan, ini lebih simple teman-teman. Jadi ini aku pasangin Pro Bolt 3 biji karena kutikannya aku nggak jadi pakai, aku ganti pakai Bipro. Cuman Bipro nya ini juga bermasalah teman-teman untuk sambungan di bagian setutnya. Ini udah aku coba akalin pakai bawaannya Nui, nggak bisa ngikat gitu. Tuh kelihatan ya teman-teman, aku bor sendiri, kaki-kakinya luka. Akhirnya aku beli lagi nih yang RC3 gitu, dia lebih lurus ya. Harapannya sih nggak
cacat produk gitu, dan ternyata di bagian statutnya ini aman gitu teman-teman. Jadi aku otomatis tinggal pakai aja yang ada gitu. Ini aku tes dulu, coba dulu karena emang belum pernah ya, jadi ini cuman buat kira-kiraannya aja gitu teman-teman, dan ternyata masih belum nyaman setelah terpasang. Cuman ya kayak ginilah adanya gitu. Jadi ini coba dulu. Terus ini busi aku ganti juga ya teman-teman. Ini hitam, jadi bisa dianggap ini keborosan, setelannya kurang bagus yang dari sono. Aku ganti pakai busi dari Brisk ya. Ini juga rasanya nggak iridium, ada resistornya juga. Tuh kayak gini teman-teman bentuknya. Aku lupa. Pokoknya kalau AR itu serinya rasanya pakai resistor gitu. Nah ini pemeran utamanya teman-teman yang barusan aja datang. Ini PR banget nunggunya. Jadi di sini aku pakai bantalan rantai dari Yamaha ya, karena dia lebih elastis. Terus juga di sini aku pakai sarung tangan karena bakalan megang grease sama lem gitu teman-teman. Empuk dia. Itu ya. Untuk pemasangannya juga sama aja nih teman-teman. Rantainya dulu dimasukin, terus diselipin di swing arm. Masukin swing armnya, terus dimasukin as swing arm ya. Udah kayak gitu aja sih, sama aja. Jadi nggak ada bedanya sama waktu nyopot ya. Jadi ya tinggal dilihat aja teman-teman. Terus kunci dulu bagian shocknya nih, aku kasih gemuk atau grease ya. Terus dimasukin bautnya. Kalau udah kenceng baru di bagian as roda kita bisa kunci teman-teman, biar dia nggak copot gitu ya. Nah sesimpel itu sih. Ini juga sama, pakai 2 baut kunci 10. Terus ada ringnya ya teman-teman. Terus di sini juga buat apa, dudukan si tabung rem belakang ya teman-teman. Jadi aku kunci dulu karena dia dijepit di sini. Pakai kuncinya kunci 8 nih, baut pro bolt gitu teman-teman. Sisanya sama aja, sebelah sono juga dipakein gitu ya. Di bagian karet navgear juga aku ganti karena yang kemarin juga udah getas sama 17 tahun karet gitu. Jadi ini murah aja juga teman-teman, mau pakai punya Shogun atau apapun murah lah. Kalau katanya Satria lebih mahal, pilih aja yang punya Shogun atau teman-temannya ya. Tinggal dimasukin aja ke bagian velg, tinggal didorong-dorong gitu pakai tangan. Kalau udah kita masukin bagian navgear sama gearnya ya yang udah terkunci. Kalau misalnya seret nanti dikasih oli aja teman-teman, atau pakai chain loop ya, sama aja sih. Intinya cuman buat ngeringanin waktu dorong karena karet tuh bakalan seret gitu kalau ketemu besi. Itu aja sih infonya. Terus ini akinya juga aku tes kemarin ya di motor Mio ku gitu. Ini nggak pakai bracket juga, tinggal dicabut aja. Ini dari AJR ya teman-teman, custom, ringan banget. Di bagian sini aku pakein packing yang baru ya, karena takutnya ada bocor gitu teman-teman, karena udah sering digonta-ganti gitu. Bagian belakang ini belum aku kunci sepenuhnya karena takutnya nanti masih ada tes-tes yang lain, daripada nanti bongkar-bongkar ya. Jadi dibiarin dulu kayak gini gitu. Kita lanjut. Ini aku beliin juga yang bagian tutup apa sih, tangki ya. Bagian tutup tangki juga baru karena karetnya yang kemarin juga udah pada sobek-sobek, takutnya malah keluar gitu. Ini aku cuci dulu, kita isiin pertamax, terus dikocok-kocok deh bagian apa, tangkinya biar keluar dulu kotoran-kotorannya ya teman-teman, sama ngetes sekalian tutup yang baru gitu. Kalau udah nanti teman-teman bisa cabut nih bagian di bawah ya, itu filternya gitu nih, kayak gini detailnya. Nah kalau udah aku bakalan pasang selang dari Baros untuk selang bensinnya teman-teman. Ini aku potong, aku sambungin pakai filter lagi satu punyanya Skywave ya rasanya kalau nggak salah. Disambungin aja juga nih ke bagian vakum di bensinnya ya, bilangnya gitu ya, aku nggak tahu namanya, lupa gitu. Pokoknya di situ keran vakum lah intinya kayak gitu teman-teman. Terus ini aku samain warnanya merah-merah gitu, jadi shock bagian itu merah juga. Sambungin ke bagian
bensin ya teman-teman. Terus nanti dikonekin juga ke bagian kerannya itu yang di bagian kiri terluar gitu. Nih di sini nih. Kalau udah pas ya udah dipotong aja teman. Kalau saran aku dikasih panjang sedikit gitu, sekitar 2 sampai 1 cm lah, karena takutnya kalau getas nanti kita bisa potong gitu, atau kalau misalnya nanti ada bocor-bocor masih bisa dibenerin gitu, nggak buang satu selang gitu ya. Terus yang di sini yang bagian vakumnya aku tes dulu, jadi kita sedot, kalau bensinnya keluar, nah ini artinya udah benar teman-teman, bisa kita sambungin lagi. Dan terus kita langsung aja nih divakumin sekalian buat ngisi di karbu, karena kemarin karbu kan habis dibongkar, jadi nggak ada bensinnya biar nggak lama ngidupinnya gitu. Kalau udah nih kita setel untuk setelan karbunya, karena ngerubah filter juga ya di bagian sono, jadi mau nggak mau nih kita rubah. Di sini aku nemunya di 2 putaran teman-teman untuk di setelan karbunya. Mungkin di motor-motor teman-teman juga bakalan beda gitu ya. Dan di sini juga bagian RPM bawah sampai ke atasnya udah enak, tapi kalau yang di bawahnya ini waktu di agak tarik sedikit ya wajar dia nggak langsung respon ya kayak PE, karena ini kan vakum sekali lagi teman-teman, di emang gitu. Tapi kalau kita urut pelan-pelan sih udah oke banget ya, kurang lebih kayak gitu. Nanti aku ngetes realnya waktu ini bisa dibawa jalan ke aspal ya. Kalau sekarang sudah enak. Terus ini bagian standar 2 nih teman-teman, sampai ke gerus, karena bengkel yang kemarin nggak masangin nih bagian ganjelan untuk standar 2. Akhirnya aku beli juga. Ini kita untuk pemasangan bodi aku percepat ya teman-teman. Yang pasti ini bagian shock nanti bakalan aku turunin lagi karena terlalu ceper. Terus bagian rem belakang pas aku test ride itu kurang pakem, jadi nanti kita cari lagi caranya. Kalau untuk karbu sih udah oke rasanya gitu, cuman ya belum tahu juga finish akhirnya gimana gitu. Jadi ya udahlah, ini udah terlanjur maghrib, aku udah capek juga, ini nggak bisa dilanjutin teman-teman karena barangnya bener-bener baru hari ini datang nih, hari Minggu gitu ya. Jadi bagian finishingnya mungkin aku bikin video lagi gitu ya.